Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya selaku tim kontra, dan saya akan menjelaskan pendapat saya selaku tim kontra dengan mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Nah, saya memahami bahwa pendidikan di Indonesia ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masa depan bangsa. Saya juga mengusulkan ya untuk perluasan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah solusi terbaik untuk Indonesia hanyalah student loan atau memberikan hutang kepada mahasiswa? Nah, sebelum memiliki penghasilan tetap, saya dengan tegas menolak bahwa negara itu tidak boleh menyelesaikan masalah pendidikan dengan menciptakan generasi muda yang memulai hidupnya dengan tekanan finansial. Dan saya juga akan menjelaskan pendapat saya dalam beberapa poin yang mungkin lebih mudah dimengerti. Nah, saya akan masuk ke dalam poin pertama, di mana student loan ini akan menciptakan krisis utang di generasi muda. Nah, masalah utama pendidikan di Indonesia ini bukan sekedar kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, dan juga mengenai ketimpangan ekonomi setelah lulus nanti. Ketika negara menetapkan student loan atau berhutang, maka negara itu sedang memindahkan beban pendidikan dari pemerintah langsung ke individu atau ke masyarakat yang ingin berkuliah gitu. Kita ambil contoh yang ada di Amerika Serikat, di mana sistem student loan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun hasilnya justru akan terjadi krisis nasional. Di data Federal Reserve menunjukkan bahwa total hutang pendidikan di Amerika Serikat telah mencapai 1,7 triliun US dollar. Dan ini telah membebani lebih dari 40 juta warga. Dan banyaknya lulusan muda itu harus menunda pernikahan, membeli rumah, bahkan menunda memiliki anak atau berkeluarga karena terjebak dengan cicilan. Artinya apa? Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berubah menjadi jebakan finansial yang jangka panjang. Pihak buruh mungkin akan mengatakan bahwa Indonesia itu bisa membuat sistem yang lebih ringan daripada Amerika Serikat. Namun patut dipertanyakan, dan disinilah masalah utamanya, di mana Indonesia itu memiliki tingkat pendapatan jauh lebih rendah dibanding Amerika Serikat, sedangkan lapangan pekerjaan formal di Indonesia juga belum stabil. Berdasarkan Pusat Statistik Nasional, kita dapat melihat pengangguran di Indonesia, apalagi yang usia muda, itu sangat-sangat masih beragam dan masih sangat tinggi, terutama lulusan-lulusan baru atau fresh graduate. Lalu bagaimana cara mungkin negara itu bisa mengatasi mahasiswa yang berkuliah tanpa harus membayar setelah lulus, apalagi mereka masih banyak menganggur? Kalau misalnya kita melihat pekerjaan mereka yang belum pasti, tapi hutang-hutang sudah banyak menumpuk, maka yang terjadi itu bukan semangat belajar, namun hanya kecemasan sosial karena harus bayar hutang. Nah, solusi yang dapat diberikan dari negara itu bukan memberi hutang, melainkan memperkuat subsidi, memperluas pendidikan, memperluas beasiswa, dan juga meningkatkan perguruan tinggi nasional dengan merata. Karena pendidikan itu adalah hak dasar manusia dan bukan dijadikan sebagai bisnis. Lalu saya akan bahas poin kedua, di mana yang akan saya bahas yaitu student loan itu akan memberikan ketimpangan sosial yang sangat-sangat besar. Nah, kenapa student loan ini sering terjadi sistem student loan ini sering sekali dipromosikan sebagai kesempatan yang adil. Tetapi dalam praktiknya sering sekali sistem ini justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Kenapa bisa terjadi? Karena mahasiswa dari keluarga yang mampu membayar uang kuliah dan untung itu bisa langsung berkarir dengan uang dan finansial yang stabil. Sedangkan anak-anak yang atau mahasiswa yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau miskin itu akan harus terbebani dengan cicilan pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Dan akibatnya dua lulusan ini mendapatkan ijazah yang sama tapi berkarir di dunia yang berbeda. Di mana yang satu untuk mengembangkan masa depan, dan yang satu hanya membayar hutang masa masa sekolah dan juga masa perkuliahan. Dan kita juga bisa melihat contoh-contoh negara lain seperti Korea Selatan, juga Inggris, di mana tekanan student loan ini menyebabkan tingginya stres finansial pada lulusan muda. Bahkan di Inggris, untuk dan juga melunasi student loan ini butuh waktu sekitar 40 tahun untuk melunasi seluruh pinjamannya. Dan pihak pro mungkin akan menyinggung mengenai student loan yang bisa membawa jenjang ke perkuliahan. Namun pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia harus berutang untuk memperoleh hak dasar mereka? Dan kalau memang benar-benar ingin membantu masyarakat miskin untuk masuk ke dunia perkuliahan, seharusnya yang dilakukan pemerintah itu adalah memperluas KIP kuliah, meningkatkan kuota beasiswa, memperbaharui distribusi pendidikan, dan juga membangun universitas negeri yang berkualitas. Bukan hanya membuat semena-mena untuk memberikan hutang kepada masyarakat miskin. Dan ini pasti akan membebani mereka. Dan poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu belum siapnya perekonomian negara Indonesia dengan yang namanya student loan. Kenapa bisa terjadi? Nah, kebijakan publik itu juga perlu disesuaikan dengan realita yang suatu negara, bukan hanya kita mengikuti sistem dari luar negeri. Nah, Indonesia itu memiliki sektor pekerjaan yang sangat-sangat beragam. Banyak sekali lulusan-lulusan atau fresh graduate yang bekerja secara freelance, UMKM, bahkan pekerjaan yang tidak tetap. Dan dalam kondisi ini, mekanisme pembayaran student loan ini bakal sulit sekali untuk diawasi. Nah, resikonya apa aja? Resikonya itu adalah angka gagal bayar itu akan sangat tinggi, negara berpotensi menciptakan masalah kredit macet baru, dan juga tekanan ekonomi rumah tangga yang akan semakin meningkat. Nah, karena itu Lalu kita pernah melihat bagaimana pinjaman online ini bekerja di negara kita, di mana banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan kesiapan literasi finansial, itu langsung berhubungan dengan yang namanya pinjaman online. Dan ini akhirnya banyak sekali orang yang terjebak dalam pinjaman online. Dan apakah kejadian ini akan terulang kembali? Dan ini sangat kemungkinan untuk terjadi di student loan ini.
Nah, mungkin ada pemikiran yang mengatakan bahwa pinjaman online itu bisa dibayar setelah bekerja. Namun, realita di Indonesia berkata lain. Banyak sekali sarjana yang bekerja di luar bidangnya dan gajinya minimum sekali. Tidak semua lulusan itu langsung mendapatkan pekerjaan. Dan kalau misalnya pemasukannya belum stabil, cicilan juga sudah besar, maka student loan-nya akan menjadi beban psikologi sekaligus ekonomi mahasiswa tersebut. Di mana dia harus membayar dua kebutuhan secara langsung. Nah, negara itu seharusnya fokus memberikan lapangan pekerjaan, bukan semena-mena hanya memberikan hutang kepada masyarakat. Dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang harus berkualitas sebelum memikirkan suatu utang pendidikan. Nah, poin terakhir yang akan saya singgung mengenai pendidikan ini yaitu pendidikan yang bersinggungan dengan student loan ini akan menjadi sebuah komersialisasi. Nah, poin terakhir yang akan saya bahas ini memang sangat menyinggung, di mana ketika student loan ini ditetapkan, maka tidak secara langsung negara akan memberikan sinyal bahwa pendidikan ini boleh dinaikkan harganya terus-menerus, sedang karena memang ada singgungan di mana ini mahasiswa tuh boleh berutang gitu. Dan ada beberapa contoh-contoh yang saya ambil di mana universitas itu banyak sekali yang akhirnya menaikkan harganya karena orang-orang itu sudah mulai bisa berhutang, dan ini benar-benar sangat berbahaya dan perlu sangat-sangat diawasi. Nah, konstitusi kita saja sudah menetapkan bahwa pendidikan itu sebagai tanggung jawab negara. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 saja, negara itu wajib mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa. Nah, saya sebagai maka orientasi pendidikan itu tidak boleh bergeser menjadi orientasi keuntungan. Ini sangat penting dan perlu dicatat. Nah, saya kembali menegaskan bahwa praktik kebijakan fiskal tentu ketika pinjaman tersedia, pemerintah justru mengurangi subsidi secara perlahan, sehingga student loan ini tidak bisa menjadi opsi tambahan di luar subsidi. Dan ini tidak bisa berdampingan langsung dengan subsidi, di mana ini benar-benar harus dipegang oleh pemerintah. Nah, pendidikan memang membutuhkan solusi, tapi student loan ini bukanlah solusi yang tepat bagi Indonesia. Nah, solusi yang tepat itu sudah saya sebutkan dan saya akan tambahkan, yaitu menciptakan potensi krisis hutang bagi generasi muda, memperbesar ketimpangan sosial, dan juga tidak sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Ini adalah dampak yang akan terjadi apabila Indonesia ini masih terus berupaya untuk menciptakan yang namanya student loan, dan student loan. Ini sangat tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia, di mana fresh graduate atau mahasiswa baru lulus itu banyak sekali yang terjebak di sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi di kondisi ekonomi yang sekarang, banyak sekali lapangan pekerjaan yang terkesan tidak sesuai dengan sarjana-sarjana mereka. Dan inilah yang sangat penting, di mana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini masih sulit sekali untuk masuk ke dunia pekerjaan. Dan jika misalnya diberikan student loan, ini tidak bisa untuk dibayarkan kepada mereka. Terima kasih banyak.